Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian, khususnya yang sedang menyusun tugas akhir, ya, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih seharusnya kita menuliskan laporan penelitian dari riset pengembangan. Ya, seperti kita ketahui bahwa penelitian pengembangan itu punya tahapan-tahapan yang saling terkait. Ada tahapan analisis kebutuhan, ada tahapan pengembangan produk, mendesain pengembangan, ada tahap pengujian validasi, ada tahapan penilaian kepraktisan, ada tahapan penilaian efektivitas. Nah, itu yang bisa terlibat, ya. Namun demikian seringkali dalam laporan yang dibuat oleh mahasiswa, hasil penelitian pada bab 4 itu kacau balau. Ya, tidak menjawab perumusan masalah yang ingin yang ingin dijawab dari penelitiannya. Ya, ada kesulitan untuk melihat kaitan antara tahapan yang dilakukan sesuai dengan apa desain yang digunakan, model desain yang digunakan dan kaitannya dengan hasil penelitian. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan satu video, ya, hasil review, hasil pembimbingan saya dengan salah seorang mahasiswa saya terkait bab 4 yang dibuat. Nah, mungkin Anda bisa melihat nanti hal-hal yang keliru yang dilakukan dan bagaimana seharusnya kekeliruan-kekeliruan itu diperbaiki. Nah, supaya nanti ketika Anda juga menyusun penelitian berbasis desain penelitian pengembangan, Anda juga sudah bisa melihat apa yang seharusnya dilakukan dalam menyusun hasil penelitian dari penelitian-penelitian pengembangan. Demikian, terima kasih. Silakan disimak videonya. Oke, kita lihat hasil. Jadi kan biasanya AI itu hasil penelitian. Ya. Hasil penelitian 1, gambaran kebutuhan. Karena B itu kan pembahasan. Ya kan? Iya. Nah, hasil penelitian. Nah, pertama, 1, hasil apalagi gambaran kebutuhan. Iya. Nah, gambaran kebutuhan ini dilakukan 4 tahap pendefinisian. Apa yang dilakukan, apa hasilnya? Nggak usah dijelaskan terlalu panjang begini. Ini kan sudah dijelaskan saja apa yang dilakukan dan datanya apa. Iya. Ya. Ini Pak yang kemarin hasil yang dia mau Ibu Nur Hikmah seperti ini Pak, kan Ya, dari yang dia mau ibu ada ini hasil analisisnya apa. Kan yang penting itu dilakukan apa. Iya. Jadi pada tahap awal peneliti melakukan apa-apa, lalu kemudian menemukan apa. Kan itu intinya begitu. Saya melakukan ini, lalu kemudian dari ini saya mendapatkan data-data ini. Nah, gitu loh. Nah, ini kan panjang begini, susah dijawab ini. Nah, ini sudah ada datanya, ya. Dosen belum maksimal melakukan proses persiapan belajar. Sebetulnya ini latar belakang. Karena kalau kita bicara tentang ini, ya kecuali disebutkan analisis awal. Sebetulnya kan analisis awal itu dilakukan setelah proposal kan. Iya Pak. Proposal dibuat itu karena ada masalah. Antara lain masalahnya adalah dosen belum maksimal. Yang digunakan sudah menggunakan pembelajaran kooperatif. Sebenarnya kan kebutuhan apa sih yang untuk diperbaiki? Belum melakukan. Nah, ini sebetulnya cocoknya di latar belakang. Analisis mahasiswa, mengetahui kegiatan dan mahasiswa sesuai dengan. Nah, ini oke, karakteristik ada kaitannya kan. Lalu apa yang didapatkan? Nah, intinya saja. Jadi jangan terlalu panjang begini. Saya cerita selalu terbelakang. Dari analisis misalnya terhadap ini ditemukan misalnya mahasiswa ini
sekian penduduk sekian apa yang terutama yang ada kaitannya ya. Iya. Nanti akan dipertanyakan. Lalu kemudian apakah latar itu dipertimbangkan? Bagaimana cara Ibu mempertimbangkan misalnya? Atau misalnya ada SMA, ada SMK, berarti ada variasi. Apakah ini berpengaruh terhadap model? Kalau jenis kelamin berpengaruh tidak? Kalau berpengaruh berarti kan nanti harus ada pertimbangan kita terhadap itu. Nah, itu maksudnya analisis kebutuhan. Sama kalau kita mau bikin rumah kan kita ya ternyata calon penggunanya ini masyarakat kalangan ini. Kalau begitu saya akan membuat satu bangunan rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Akan begitu sebetulnya analisisnya ya. Nah, kalau di dosen menurut saya lebih bagus kaitannya dengan sama ini mahasiswa tadi. Jadi misalnya sebagian mahasiswa dosen misalnya belum memahami dengan baik ya model ini. Para dosen pada umumnya menginginkan apa? Ya, jadi apa yang diinginkan terkait modelnya. Ya, sehingga itu diperhatikan. Misalnya mereka kesulitan ini karena tidak ada panduan. Sebab itu saya butuh panduan. Ya, misalnya ya. Sehingga hasilnya ini nanti berpengaruh terhadap pengembangan kita, analisis konsep. Nah, ini kan berkaitan dengan konsep-konsep keterampilan sosial sih sebetulnya ya. Kenapa KPS? Karena masalahnya BPS, Pak. Iya, tapi kan bukan ke situ Ibu mengembangkan kan? Nah, pertanyaannya adalah apa implikasinya yang gambar ini terhadap modelnya Ibu yang mau dikembangkan? Ada enggak pengaruhnya? Atau sekadar dituliskan begini? Kan harusnya begitu kan? Ya. Apakah ini digunakan sebagai acuan atau tidak? Kalau tidak, ngapain ditulis? Jadi semua data dari kebutuhan itu jadi acuan pengembangan. Ya, kenapa kita perlu tanya dosen? Karena kita ingin perhatikan kebutuhannya dosen. Kenapa kita perlu menanyai mahasiswa? Karena mahasiswa juga punya kepentingan sendiri. Nah, konsep itu kaitannya dengan apakah cocok atau tidak cocok. Ya, dari dimensi-dimensi yang mau dikembangkan. Nah, itu akan terintegrasi dengan analisis-analisis di apalagi namanya di bab 2. Nah, sebenarnya disitulah sudah bicara kan ada 2 sebetulnya Ibu kan. Konsep pembelajaran inquiry apa substansi yang Ibu temukan. Kemudian apalagi tadi yang satu? Lesson study. Ya, lesson study apa konsep kuncinya. Itu kan yang mau dikawinkan. Ya, sebenarnya dari situ ya. Jadi analisis konsep itu ada dua konsep utama yang dikaji. Nah, berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, peneliti menemukan esensi dari kedua aspek ini. Jadi misalnya komponen kunci dari pembelajaran inquiry adalah ini. Sementara komponen kunci dari tadi ini. Nah, dari kedua konsep itu lalu kemudian mencoba menggabungkan. Ya. Jadi ada 2 hal yang perlu dikawinkan kan. Bagaimana cara mengawin itulah nanti akan dibahas dalam prototip. Ya. Analisis tugas. Analisis tugas itu esensinya kan berkaitan dengan implementasi kan. Dan harus dikaitkan langsung dengan ya bolehlah kita menyebutkan tapi Ibu harus bisa menjawab bagian mana ini yang diperlukan dalam pengembangan modelnya. Oke, pertanyaan nomor 2 tadi ya. Bagaimana prototip? Ya kan? Nah, pengembangan prototip itu menggunakan tahapan rancangan dikembangkan oleh ini yang itu meliputi apa-apa. Jadi 1 tadi kebutuhan, 2 prototip.
Jadi kita mengacu ke anunya, Bu, kita mengacu ke rumusan masalahnya. Iya, iya. Nah, cuma di rumusan di bawahnya itu kita jelaskan tahapan untuk menjawab itu. Ya, berdasarkan tahapan perancangan yang dilakukan, yang digunakan ini, maka pada tahap ini peneliti melakukan apa-apa sehingga dari situ dihasilkan prototip, ya kan? Nah, pertama prototip tesnya. Kenapa langsung ke penyusunan tes? Ya, rancangan awal oke. Tapi di judulnya itu jangan designing ya. Itu kan judul metodologi, bukan judul rumusan masalah. Ya. Desain awal, desain satuan. Nah, ini sudah oke hasilnya, sisa judulnya ya. Desain pembelajaran. Ibu, ini yang Ibu bikin atau masih orang-orang punya ini? Saya bikin, Pak. Oh, sudah hasilnya. Sebenarnya ini yang inti ya. Ini modelnya Ibu. Ya, ini. Nanti dijelaskan di setelah ini adalah kemudian kenapa nomor 1 ini sistem sosial. Oh, Ibu menjelaskan ini. Iya, Pak, dari hasilnya Dari sini dijelaskan kembali. dilihat dari Ya, sistem. kalau begitu ada pengantarnya ini. Ada pengantar untuk sampai ke nomor 1. Nah, ini nomor 3 jangan tahap. Berarti ada 2 ya. Tahap desain ini tahap pengembangan. Nah, itu untuk menjawab prototip ya. Ya. Untuk menjawab prototip ada 2. A tadi tahap designing, nah, ini yang dilakukan. Kemudian B tahap pengembangan, ini yang dilakukan dan hasilnya ini. Oke? Ya jangan judulnya ini prototip. Oh, boleh atau prototip awal, tapi kan harus ada gambaran prototip modelnya. Atau gambaran tentang model. Nomor 2. Ya. Instrumen kevalidan. Instrumen apa ini? Instrumen kayak modul Ibu atau instrumen penelitian? Instrumen Artinya instrumen yang ada di modelnya Ibu. Iya, Atau instrumen untuk meneliti modelnya Ibu. Itu beda loh. Ya. peneliti. Kalau instrumen untuk meneliti modelnya Ibu jangan di sini. Dia ada di bab 3. Iya. Jadi yang Ibu masukkan di sini instrumen-instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan modelnya Ibu. Mungkin ada. Ya, jadi instrumen evaluasi namanya, instrumen evaluasi pembelajaran. Ada instrumen evaluasi proses, ada instrumen evaluasi hasil. Evaluasi proses misalnya bisa digunakan guru untuk melihat apakah jalan atau tidak ini. Boleh menggunakan salah satu dari yang ada di sini. Kan? Ya, karena ini masih tahap pengembangan. Tapi ini kan semua yang LKM boleh masuk. Ya. Tapi validasi angket kan tidak masuk ini. Ya. Validasi buku panduan tidak masuk ini. Ya. Ini semua tidak masuk. Instrumen kepraktisan. Nah, ini kelihatannya. Ini di bab 3 ini, Bu. Hilangkan saja semua ini ya. Iya, iya, Pak. Bab 3 ini. Kenapa baru ada prototip? Di atas kan sudah ada prototipnya. Oh, digabungkan saja, Pak. Iya, jangan ini yang membuat orang bingung membaca yang punya Ibu. Orang di bagian kedua itu prototipnya apa sih? Oh, ini tahapan ini menghasilkan ini, lalu prototip akhirnya, prototip sebenarnya kan prototip itu sudah bangunan yang apa ya sudah dibangun. Katakanlah rumah itu sudah ada prototip 1. Saya biasa menyebut itu hasil perancangan itu kan prototip 1. Nah, prototip 1 itu diuji melalui ahli dulu. Hasil perubahan dari prototip dari hasil penilaian menghasilkan prototip 2. Nah, kemudian prototip 2 ini yang kemudian diberikan melalui uji kelompok kecil ya ke guru BK untuk menguji kepraktisan. Ya, nanti di sana juga ada saran. Nah, hasil perubahannya menjadi prototip 4.
Nah, prototip 4 ini kan diuji cobakan untuk menguji efektivitasnya. Hasil pengujian dari prototip ini menghasilkan prototip 5. Jadi setelah uji efektivitas kan tetap harus ada review kan. Ya, setelah kita laksanakan ternyata respon siswa menunjukkan ini sehingga beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah sehingga hasilnya menunjukkan prototip 5. Ya gitu loh, Bu. Uji validasi. Ya, jangan begini caranya. Nomor 3, apa tadi? Ya, nomor 3 ya. Uji hasil uji validitas, gambaran validasi, model. Ya. Kan rumus masalahnya, itu rumus masalah yang jadi judul, Bu. Daftar revisi, oke. Nah, ini judul ketiga, ini uji kepraktisan. 4. Nah, nanti di uji kepraktisan itu nanti disebutkan. Ya, untuk menguji kepraktisan model dilakukan uji coba terbatas. Melibatkan berapa mahasiswa, mungkin juga ada dosen. Nah, mungkin ada 2 ya. Karena tadi ada respon dosen kan juga kan? Ya, ada respon mahasiswa. Jadi jangan hanya fokus ke mahasiswa. Karena juga praktisan itu ada penilaiannya dosen, ada penilaiannya mahasiswa. Oke? Nah, kenapa ada analisis data lagi di sini? Nah, ini uji efektivitas barangkali. Buku. Wah, ini masuk di ini, masuk di uji ahli ini. Siapa yang mengisi ini, Kak? Data ini dari mana? Dari validator, Pak. Ya, Validator. masukkan ke sana. Masukkan ke gambaran validitas. Ya, nanti disusun. Jadi ini di organisasi agar nyambung ya. Jadi urutannya gitu, Bu ya. Uji ke validitas, semua data mengenai validitas. Iya. Uji kepraktisan, semua data berkaitan dengan pendapat penilaian dosen maupun mahasiswa kaitannya dengan penerapan. Ya. Nah, dalam pengembangan untuk menguji itu kita harus melakukan apa yang disebut uji kelompok kecil. Nah, disebutkan di dalam itu hasil uji kelompok kecilnya kemudian diikuti dengan kelompok kecil itu dalam bentuk apa? Ya kan? Ya, dilakukan dalam bentuk. Nah, kemudian setelah kelompok kecil maka dilakukan penilaian mengenai kepraktisan model. Nah, hasil penilaian dosen menunjukkan apa? Hasil penilaian mahasiswa menunjukkan apa? Nah, kalau sudah oke begitu, sudah ini. Jadi dia datanya langsung disatukan. Sesuai dengan. Ya, sesuai dengan judulnya. Nah, ini masih ahli semua ini ya? Ya, ahli semua, Pak. Ya. Instrumen keterlaksanaan. Nah, ini kan kita menyebut instrumen kepraktisan. Karena pertanyaan kita adalah kepraktisan. Itu yang mau dijawab, praktis enggak? Nah, ini masuk kepada kategori berapa. Jadi rasisanya Ibu ini agak kacau balau ini. Pak, di bawah. Jadi boleh, jangan validasi angket dosen. Tidak ada lagi validitas di kepraktisan. Ya. Validitas itu ranahnya ahli. Ahli yang berhak memvalidasi. Praktisi berhak menilai. Pengguna itu hanya menilai, bukan memvalidasi. Ya. Menilai apakah oke praktis atau tidak, bisa tidak saya gunakan, cocok tidak. Jadi jangan ada istilah ini ya, ini keliru. Ibu kalau ujian ini sebetulnya, Ibu susah mempertahankan ini kalau seperti ini. Ibu nanti bingung sendiri mencari datanya, mana ini. Istilahnya saja itu bisa bikin bingung Ibu. Nah, adalah hasil kepraktisan. Jadi ini disatukan ya, data hasil praktisan disatukan. Sebenarnya datanya sudah ada semua, cuma ini organisasi pelaporannya yang kurang bagus. Nah, hasil uji efektivitas, ini kan pertanyaan nomor 5. Ya, jadi sebenarnya Ibu punya 5.
5 hasil. Ya, Iya. hasil analisis kebutuhan itu judul 1. Datanya apa saja. Nah, judul 2, uji validitas. Datanya apa saja. Kemudian uji prototip ya, yang kedua. Ketiga, validitas, apa saja datanya, kepraktisan apa saja datanya, efektivitas apa saja datanya. Ya, jadi ini nomor 5. Ibu menjelaskan dulu ya. Untuk menguji kepraktisan itu dilakukan uji coba terbatas. Ya. Ya, uji coba terbatas. Ya. Melalui pembelajaran langsung dilakukan di lapangan. Melibatkan 47 mahasiswa PGSD. Ya, dari hasil uji coba diperoleh data deskriptif ini. Kemudian ini kan ada 2 ya, keterampilan sosial dan hasil belajar. Ya, harusnya 2 itu ya. Sebenarnya kalau ini panjang sekali kalau begini caranya, Ibu. Lalu hasil uji hipotesisnya mana? Nah, begini, di sini uji hipotesis dulu, baru kemudian uji persyaratan. Sebelum menguji hipotesis, dilakukan uji persyaratan yang datanya menunjukkan. Kemudian dilakukan uji T. Ada N-gain-nya ya. N-gain. Ya kenapa baru uji homogenitas lagi? Ini di belakang ini. Uji persyaratan dulu ada 2, lalu kemudian uji T dulu. Iya. Nah, uji T kan melihat ada enggak perbedaan signifikan. Kemudian untuk melihat besar pengaruhnya dilakukan N-gain. Nah, itu urutannya Bu ya. Itu urutannya. Jadi urutannya tadi analisis ini uji persyaratan. Uji persyaratan yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Sebenarnya homogenitas tidak perlu karena Ibu kan tidak punya apalagi namanya. Ada kelompok pembandingnya enggak? Tidak ada, Pak. Post test saja kan. Sebenarnya itu banyak buku mengatakan tidak perlu. Yang perlu uji normalitas saja. Ya, boleh disebutkan uji normalitas dilakukan karena apa? Hanya melibatkan. Karena pengujian ini hanya melibatkan model eksperimen one group, maka tidak diperlukan uji homogenitas. Kemudian uji T. Hasil uji T itu harus menunjukkan ada perbedaan signifikan sebelum dan setelah dalam 2 keterampilan sosial. Keterampilan sosial 0,06 signifikan semua. Jadi harusnya Ibu sebelum ini karena nilai probability signifikansi bagi keterampilan sosial 0,06 sehingga ada perbedaan ya, ada perbedaan signifikan. Ya. Nilai keterampilan sosial sebelum dan setelah diberikan pembelajaran LCC. Ya, kemudian jadi ada 2 yang Ibu harus jelaskan di sini. Efektivitasnya terhadap keterampilan sosial dan efektivitas terhadap hasil belajar. Ya. Nah, baru kemudian setelah ini kita mau tahu besar pengaruhnya berapa, itu baru kita N-gain. Karena N-gain hanya bisa gunakan kalau dia signifikan. Kan? Iya. Nah, kenapa ada pengemasan di sini? Ini harus masuk di pengembangan prototip. di tahap designing. Masa baru mau dikemas sudah diuji coba? Ibu melakukan tidak ini penyebaran? Tidak, Pak. Jangan ditulis kalau tidak ada. Nanti jadi pertanyaan saja, apa Ibu lakukan? Ya nanti kalau ditanya apa sampai ke sini ya belum dilakukan karena ini kan ada uji coba. Tapi rencananya boleh dijawab begitu nanti ya. Rencana penyebaran karena belum dilakukan rencana itu maka saya belum masukkan sebagai hasil. Nah, itu nanti disaran saja ya. Saran. Jadi membahas hasil itu sebetulnya ada 3.
kalau melengkap. Ya, ada namanya pembahasan internal. Pembahasan internal itu adalah temuan kita dikaitkan dengan temuan-temuan kita juga. Ya, jadi misalnya ketika kita mengembangkan hasilnya begini, nah ini sesuai dengan hasil telah kebutuhan. Hasilnya apa gitu ya. Itu efektivitas. Nah, ini efektivitas ini terkait dengan apa-apa. Nah, kemudian yang kedua apa? Komparasi hasil temuan kita dengan hasil penelitian lain yang sama. Ya. Jadi misalnya prototipnya. Nah, apa yang sama dengan tidak sama dengan apa yang dibuat tadi oleh peneliti lain. Ya, jadi bukan nanti mungkin di kebutuhan ada sama atau tidak sama ya. Tapi mungkin di kebutuhan itu lebih kepada analisis implikasi. Ya, jadi berdasarkan telaah kebutuhan maka apa hal-hal yang perlu dikembangkan diperhatikan dalam pengembangan ini kan begitu ya basisnya. Nah, kemudian prototip nanti ya ini kan prototip rancangannya hasilnya apa yang ibu sudah buat lalu kemudian dibandingkan dengan temuan lain. Ya kalau begini kan tidak relevan. Nah, ini lebih relevan setelah uji efektivitas. Ya, tapi uji efektivitas sebetulnya yang pertama itu adalah sama tidak hasil-hasil penelitian sebelumnya temuannya atau tidak. Bagian ketiga dari pembahasan yang menarik itu adalah implikasi. Misalnya kalau temuannya begini ternyata efektif, lalu implikasinya apa dalam pembelajaran? Ya, ternyata praktis, implikasinya apa? Jadi yang dimaksud implikasi adalah lalu tindak lanjutnya apa kalau begitu. Ketika kita merancang pembelajaran maka diperlukan ini. Oleh sebab itu maka apa? Ya. Nah, itu sebetulnya 3 ya. Saya itu biasanya malas melihat pembahasannya mahasiswa karena saya bingung sendiri kalau saya baca. Kalau ibu sudah buat pembahasan yang bagus di sini, buat biar artikelnya nanti lebih gampang. Iya Pak. Ya, karena ini yang dibahas nanti di artikel. Nah, ini belum menjawab bagaimana kebutuhannya. Ya. Jadi harusnya jawabannya itu butuh atau tidak. Ya kan? Yang kebutuhan diperoleh kesimpulan bahwa model SCC itu adalah menarik dan dibutuhkan dalam pembelajaran. Harusnya jawabannya gitu ya. Nah, prototipnya itu tadi kerangka isinya ya. Jadi ada 2 yang harusnya Ibu jelaskan ini. Ini kontennya apa, lalu kemudian perangkat-perangkat yang tersedia itu apa saja. Jadi Excel itu terdiri atas berapa komponen. Ini, kemudian komponen-komponen itu dikemas dalam apa. Ya, jadi ada modulnya, ada apa lagi? RPS, apalagi? Buku model. Buku model. Nah, itu semua yang Ibu jelaskan di sini. Tapi harus ada yang bicara tentang komponen tadi. Ibu kan sudah punya kan di bab 4 itu. Ini ada ini, ada ini. Itulah namanya prototip kontennya, prototip perangkatnya. Mungkin hasil begini saja berdasarkan hasil validasi ahli ini maka model ini dinyatakan memiliki komponen-komponen yang valid. Ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian maka model ini dinyatakan praktis. Ya. Boleh berdasarkan hasil pengamatan saja kah? Kan ada angketnya. Ya, berdasarkan hasil responsif mahasiswa dan dosen, maka model pembelajaran ini dinyatakan praktis untuk digunakan. Itu aja. Ya, berdasarkan hasil uji coba, dinyatakan efektif dalam meningkatkan apa? Ya, ini efektif dalam meningkatkan
Ya, kalau perlu itu nanti di endgame score-nya itu disebutkan dengan tingkat efektivitas apa untuk keterampilan sosial dan efektivitas hasil belajar berapa. Iya, Oke? Pak. Nah, ini jangan biar ada begini, ini nanti ditanya, mana datanya? Ibu hanya punya data saja. Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan sosial dengan kontribusi berapa persen dan hasil belajar dengan tingkat efektif berapa persen. Dengan demikian model ini dapat dinyatakan efektif digunakan. Oke? Iya, Pak.